ayat 13 sampai dengan 22. Nanti bisa dibantu ditayangkan, saya melihat kitab suci saya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Hari raya Paskah orang Yahudi. Kenapa kok pakai disebut Paskahnya orang Yahudi? Bacaan ini yang menulis adalah Yohanes, kira-kira 60 tahun setelah Yesus wafat dan naik surga. 60 tahun kemudian. Dan oleh Roh Kudus, para penulis suci itu diterangi, diinspirasikan kisah-kisah mana yang perlu dituliskan. Ya, dalam akhir Injil Yohanes, Bapak Ibu tentu pernah mendengar Yohanes mengatakan, kalau semua yang dikatakan dan dilakukan Yesus itu dicatat semua, maka buku di seluruh muka bumi ini tidak akan cukup. Berarti apa Bapak Ibu? Yang diinspirasikan Roh Kudus untuk ditulis lagi itu adalah yang sangat penting untuk keselamatan kita yang harus kita pahami. Ya, itu yang perlu kita pegang pertama. Nah, Paskahnya orang Yahudi itu kembali pada kurang lebih 1300 tahun sebelum Yesus. Ketika bangsa Yahudi masih berada di pembuangan di Mesir, suatu malam Allah berkata Yahweh pada Musa untuk keluarga-keluarga Yahudi menyiapkan anak domba yang umurnya sekian, tidak bercacat dan seterusnya. Lalu pada waktu yang telah ditentukan menjelang maghrib disembelih, lalu darahnya dioleskan ke pintu-pintu rumah, lalu dagingnya dimakan dengan sayur pahit dan seterusnya. Lalu malam harinya apa yang terjadi? Allah melewati Mesir. Itu yang namanya Pesah. Itu yang namanya Paskah. Paskah itu artinya Allah melawat. Lalu apa yang terjadi ketika itu? Bapak Ibu sudah tahu ceritanya semua, karena setiap kali perayaan Paskah kisah ini dibacakan kembali. Semua anak sulung yang rumahnya tidak diolesi darah anak domba mati. Bahkan ternak-ternak sulung pun mati. Sehingga orang Mesir, Firaun ketakutan. Lalu apa tujuan Allah melakukan itu? Allah menunjukkan pada bangsa Yahudi bahwa Yahweh, Allah mereka lah Allah yang benar dan berdaulat. Karena apa? Orang-orang Yahudi waktu itu di pembuangan sudah keenakan di sana. Hidupnya enak, ada daging, ada susu, mungkin ada makan siang gratis barangkali apa dan sebagainya. Sehingga mereka mulai melupakan Yahweh, ya, mulai ikut-ikut menyembah yang disembah orang Mesir. Nah, Allah tidak mau seperti itu karena Allah cemburu. Di satu sisi, di sisi lain Allah mau menunjukkan pada Firaun dan bangsa Mesir bahwa Allah yang benar itu hanya satu dan hanya ada satu Allah, yaitu Yahweh. Lalu Allah memerintahkan pada bangsa Yahudi, mulai sekarang kamu setiap tahun harus merayakan peristiwa ini, peristiwa pelawatan Allah. Itulah Paskahnya orang Yahudi. Bagi kita orang Katolik, orang Kristiani, Paskahnya melampaui itu. Itu juga kita rayakan, tapi kita tahu peristiwa Kalvari dan seterusnya. Ya, ini hanya pengulangan sedikit. Lalu kenapa di bait suci waktu itu ada pedagang lembu, ya, sapi, ya, lembu, kambing, domba, merpati, dan penukar uang? Karena ya, Yahweh waktu itu menetapkan kalau kamu berdosa, lalu kamu ingin dosamu diampuni oleh Allah, syarat pertama kamu harus menyesal. Kedua, kamu harus mengakukan dosamu secara verbal pada imam-imam Yahudi. Seperti kita, pengakuan dosa verbal langsung lewat wakilnya Yahweh, yaitu imam-imam Yahudi. Lalu imam itu nanti akan menentukan besar kecilnya dosa. Nah, di situ dia akan menetapkan hewan apa yang harus dipersembahkan sebagai korban. Makin besar dosanya, makin besar hewannya. Maka ada burung, ada domba sampai dengan sapi sekalian. Dan binatang-binatang yang akan dipersembahkan itu tidak boleh bercacat. Lalu disembelih, darahnya mengucur keluar semua, dibelah, lalu darahnya dipercikan pada orang itu sebagai seolah-olah untuk menebus dosanya orang itu. Karena orang Yahudi berkeyakinan bahwa nyawa orang itu ada pada darah.
Mereka menyangka itu karena dulu waktu perang, dulu kan belum ada senjata api, adanya senjata tajam, tombak. Ketika orang dipenggal, dipotong tangannya atau apa, nggak langsung mati, darahnya muncul pelan-pelan, lama-lama mati. Berarti nyawa ada di darah. Maka orang Yahudi nggak mau makan saren atau bidih itu ya, dalam ayam apa itu, karena itu antara lain. Tapi Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi menyempurnakan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, Allah tidak pernah mengganti aturan bagaimana orang kalau mau diampuni oleh Allah. Tetap satu harus menyesal. Penyesalan ini yang bisa lihat hanya Allah. Romo di kamar pengakuan nggak bisa sungguh-sungguh melihat kita ini menyesal benar apa enggak. Walaupun nangis bercucuran air mata nggak keluar-keluar pun, ya Romonya nggak tahu nyesal benar apa enggak, dan bukan tugas Romo ngecek ini nyesal benar apa enggak. Tugas Romo adalah memberi nasihat, lalu penitensi, doa apa dan terus. Yang bisa lihat hanya Tuhan. Romo bisa dibohongi, Tuhan tidak bisa dibohongi. Syarat diampuni menyesal. Kedua, melakukan dosa secara langsung, secara verbal. Ini tidak pernah dirubah oleh Yesus aturannya. Yang dirubah hewan korbannya. Kalau dulu binatang-binatang, makanya ada jualan di bait Allah dulu. Tapi sejak Yesus dikurbankan di Kalvari, maka binatangnya dalam tanda kutip, ya, dombanya adalah Yesus sendiri. Yang disembelih adalah manusia, bukan binatang lagi. Lah yang dosa manusia kok yang terus darahnya binatang? Kan nggak mungkin. Padahal Allah ingin semua orang selamat. Maka apa yang dilakukan Bapak? Mengutus putranya. Ya sudah, kamu aja yang turun jadi manusia. Yesus itu manusia tanpa noda. Binatang aja nggak boleh ada cacatnya. Yesus juga tanpa dosa. Dialah dikorbankan untuk kita. Maka bersyukurlah kita menjadi orang Kristiani, khususnya orang Katolik. Karena pengampunan dosa itu masih dipertahankan ya, di dalam gereja Katolik, karena memang itu tuntutan Allah untuk diampuni. Nah, apa yang salah waktu itu di bait Allah? Para pedagang ini yang jualan binatang itu sebagian kali ya, nggak semua, kerjasama dengan imam-imam di dalam bait Allah. Yang KKN, saudaranya, temannya, atau apa, kasih bisnis gitu ya, jualan ntar bagi komisi, itu terjadi. Sehingga orang yang udah susah, pengen bertobat, ya, kamu bawa lembu misalnya, imam itu dia bawa lembu, dicek, dicari-cari kesalahannya. Ini ada cacatnya ini congornya ini cingurnya kurang ini lah. Gak bisa ini, harus beli di sini. Belinya pun pakai mata uang yang berlaku di bait Allah. Jadi ada money changer. Dulu sudah ada money changer. Mata uang yang berlaku di luar nggak laku. Tukar dulu lalu beli. Bayangkan keuntungan yang diperoleh. Untuk tukar uang aja udah perbedaan valuta sudah ada. Belum. Jadi kasihan orang-orang ini. Mau bertobat aja masih disiksa seperti itu. Makanya Yesus marah. Ya, bukan soal binatangnya itu sendiri. Zaman itu memang masih dibutuhkan binatang. Oh, Yesus belum disalib kok waktu ini kejadian ini kan. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu. Mereka uang penukar-penukar itu dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat perjualan. Bapak Ibu terkasih, dua ayat yang baru kita baca tadi, kalau Bapak Ibu simak, Yesus tidak merugikan mereka. Mereka disuruh pergi bawa binatangnya, sapinya, kambing, disuruh pergi bawa. Jadi nggak diobrak abrik lalu mereka kehilangan sapi dan tidak. Bahkan yang jual burung juga itu, burungnya nggak dilepas gitu saja, tapi mereka suruh pergi bawa burung itu tadi. Meja uangnya ditunggang balikan segala macam uangnya, tapi nanti bisa dipunguti lagi. Dengan kata lain, Yesus tidak berbuat dosa. Marah itu bukan berdosa. Marah yang sifatnya mengedukasi, mendidik, apalagi marah karena Allah dihina, katakanlah gitu ya, itu sah. Maka Paulus mengatakan, Paulus mengatakan melalui Paulus, kalau kamu marah jangan sampai kamu berbuat dosa. Nah, orang kalau nggak boleh marah, bagaimana mendidik anak, bagaimana mendidik generasi muda dan sebagainya kalau keliru. Kalau marah dibilang dosa, tidak. Marah itu berdosa kalau mungkin fisik atau memaki, mengutuk,
Seperti Yesus tidak melakukan itu. Ya, para pedagang itu tidak kehilangan satu ekor pun dan satu peser pun. Ya. Lalu 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ini ada di kitab Mazmur. Daud yang menulis Mazmur kesesakan. Daud berdoa dalam kesesakan. Dia sangat mencintai Allah. Gambaran mencintai Allah adalah mencintai rumah Allah. Sebetulnya bukan rumahnya itu sendiri yang dicintai. Bapak itu kalau menyayangi, kalau namu ke rumahnya orang kan menghormati tuan rumah kan nggak merusak rumahnya orang itu. Bukan karena mencintai rumahnya, tapi menghormati pemiliknya. Ya sama lah, saya di sini kan nggak ngoprek-ngoprek rusak-rusak apa yang di sini karena menghormati Allah yang memiliki di sini. Demikian juga dengan kita terhadap sesama. Nah inilah yang dikatakan. Ya, Daud seperti itu. Lalu orang-orang itu ingat. Itulah Roh Kudus. Ini yang relevan bagi kita, Bapak. Kita perlu sering membaca kitab suci secara pribadi. Menanamkannya, memasukkan dalam hati, makan rema. Yang ngomong Tuhan Yesus sendiri waktu dicobai di padang gurun 40 hari, lapar, iblis datang mengatakan, kamu kan putra Allah, kamu lapar, ubahlah batu ini jadi roti. Yesus mengatakan manusia tidak bisa hidup dari roti saja, tapi dari makan rema. Rema itu sabda yang diucapkan oleh Allah. Tertanam di hati kita, tinggal di hati kita. Nah ini contohnya rema. Ketika Yesus marah seperti itu, mereka mulai membayangkan, memikirkan Yesus ini jahat. Roh Kudus ngomong di hati orang-orang Yahudi, mengeluarkan rema ini tadi. Cinta akan rumahku, rumah Bapakku menghanguskan aku. Bayangkan kalau kita nggak pernah punya rema dalam batin kita menghadapi sesuatu dalam hidup, Roh Kudus nggak bisa meretrieve apa-apa, nggak bisa mengeluarkan apa-apa. Contohnya saya kirim file ke Pak Hendy, dikirim ke Ibu tadi, bisa ditayangkan. Kalau saya nggak kirim apa-apa, kan ibaratnya gitu ya, nggak bisa diretrieve, maka sering saya lakukan. Nah inilah Roh Kudus bekerja pada orang-orang itu. Kamu jangan nyalahin Yesus. Ada ayatnya, cinta akan rumah Bapakku menghanguskan aku. Ya, jadi tidak salah Yesus itu. Ya. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, tanda apakah yang engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Mereka tidak terima. Minta apa yang membuat kamu berhak seperti itu? Dan Yesus pada mereka, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari. Bapak Ibu terkasih, bait Allah itu roboh bangun itu kira-kira 3 kali. Yang pertama mendirikan dulu Salomo, anaknya Daud, lalu dirobohkan, dihancurkan, dibawa ke Babel, mendirikan lagi, hancur lagi, lalu didirikan oleh Raja Herodes. Nah itu gambarnya. Yang kalau masih utuh seperti ini, bangunnya 46 tahun, megah sekali. Sehingga orang Yahudi mikirlah bangun aja 46 tahun, gimana lu mau diri 3 hari? Tapi terbukti Bapak Ibu, tahun 70 Masehi, ya, Yesus kan disalib kira-kira 33 Masehi lah kira-kira. 70 Masehi, bait Allah benar-benar dihancurkan oleh tentara Romawi, oleh Jenderal Titus. Karena orang Yahudi terus-menerus ngomong berontak, lama-lama Romawi marah, dihancurkanlah bait Allah itu, sisa tinggal 1 tembok ratapan. Maka di bacaan lain juga kalau saya tidak keliru, Yesus pernah menangis di hadapan bait Allah, ingat ya Bapak Ibu? Dia menangisi bait Allah karena dia bilang nanti dia akan hancur rata dengan tanah. Dan ternyata terbukti. Tetapi yang dimaksud Yesus di sini bait Allah, jadi katakan 21. Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, di sini paling tidak kita sudah melihat bergeser ya. Bait Allah yang dimaksud Yesus bukan bangunannya, tapi tubuh Yesus. Dan waktu Yesus ngomong ini, orang-orang pasti belum mengerti. Baru mengerti setelah Yesus betul-betul wafat di Kalvari, hari Jumat, dimakamkan, 3 hari kemudian bangkit, hari Minggu, lalu menamakan diri 40 hari, lalu naik ke surga. Baru mereka mengerti. Karena Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya,
semua yang kukatakan kepadaku saat ini kamu belum mengerti. Yesus ngomong begitu. Jadi Yesus tahu itu nggak ngerti, saya semua yang saya omongkan nggak ngerti. Yesus ngerti. Tapi nanti kalau aku sudah kembali pada Bapa dan Bapa mengutus Roh Kudus turun atas kamu, maka Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kamu akan semua yang pernah kukatakan dan membuat kamu mengerti. Bersyukurlah kita yang bergaul akrab dengan Roh Kudus. Dari tadi kan kita di sini puji-pujian ya, mengundang Roh Kudus, bahasa Arab dan seterusnya. Karena Roh Kudus itulah yang membuat kita mengerti, mengajar kita, mengingatkan kita. Nah, di sini juga demikian, menjadi jelas bahwa bait Allah itu bukan bangunannya semata-mata, tapi tubuh Kristus. Tapi apakah hanya itu? Dalam 1 Korintus 6:19, Roh Kudus kepada kita melalui Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Berarti apa? Kita juga adalah bait Roh Kudus, bait suci, bait Allah, milik Bapa kita. Ya, nah di sini makin jelas. Karena kenapa? Tugas saya bukan hanya mewartakan firman 25 menit, ini waktu saya sampai habis, tapi memberi sedikit panduan bagi Bapak Ibu nanti dalam berdiskusi dalam kelompok bahwa bait Allah adalah aku. Dan dari kitab suci kita tahu Yesus tidak berkenan kalau bait Allah itu dibuat tempat berjualan. Pertanyaannya, ya, bagaimana maksudnya dalam konteks sekarang aku berjualan di dalam bait Allah? Nanti silakan dibicarakan di dalam kelompok. Ya, ini maksudnya. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang diucapkan Yesus. Saya mengakhiri semuanya di sini 20 menit. Sekarang saya mau menjelaskan 2 buah pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk nanti di kelompok. Ya, saya nanti setelah saya selesai, saya kembalikan pada tuan rumah. Bagaimana biasanya kalau komunitas basis ya, baginya gimana, lalu berapa lama, lalu setelah itu bagaimana, seterusnya saya ikut saja. Tapi yang penting pertanyaannya sekarang saya jelaskan supaya ketika diskusi kelompok teman-teman dapat diperkaya oleh satu sama lain. Pertama, ya ini pernyataannya dulu. Tuhan Yesus sangat marah jika bait Allah atau rumah Bapa dijadikan tempat berjualan. Ini kan faktanya. Dan begini Bapak Ibu terkasih, perlu kita ingat, Roh Kudus ketika menginspirasikan kisah-kisah dalam kitab suci, itu tujuannya bukan supaya kita itu menolak